Selamat pagi Pak. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Masih sekolah enggak? Masih Pak. Sudah berdoa tadi kan? Belum Pak. Jadi anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan belajar kita hari ini, Bapak minta satu orang pimpin kita dalam doa. Bapak, Pada kesediaan berdoa selama ya Yesus, Santa Maria Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini sekarang pada waktu kami mati. Amin. oke baik, terima kasih kepada Tuhan kita Bapak yang telah membimbing kita dalam doa tadi. Jadi, saya Bapak mau cek kehadiran, Ben? Ya Pak. Hari ini ada semua kan? Bapak, Ada Pak. Alfa, Fatih, Ada Pak. Iti, Diki, Ada Pak. Oli, Ada Pak. Mace, Ada Pak. Maya, Ada Pak. Yo. Ada Pak. Oke, baik. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar materi mengenai identifikasi aturan di dalam hubungan keluarga. Pak mau tanya, siapa yang punya adik di sini? Saya Pak. Mace pernah bantu adik tak? Pernah Pak. Saya ini Pak, dia pernah bantu kerja saya. Apa lagi? Selain membantu kerja itu, Bantu mandi adik Pak. habis itu, Itu saja. baik. Jadi itu termasuk bagian aturan. Iya Pak. Bapak tanya begitu tadi karena hari ini kita belajar mengenai mengidentifikasi aturan di dalam hubungan keluarga. Jadi ini di dalam ini Bapak ambil 3 poin penting dari tujuan pembelajaran. Satu orang baca dulu. Yang pertama, menyebutkan contoh aturan yang berlaku di lingkungan keluarga. Yang kedua, menjelaskan pentingnya menaati aturan di rumah. Yang ketiga, memberikan aturan atau membandingkan contoh perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan aturan di keluarga. Oke, baik, terima kasih. Jadi Bapak punya yel-yel juga, espresso dulu. Iya Pak. Saya lihat ini kalian juga semangat ya. Iya Pak, soalnya sambil lapar Pak. Ada yang tahu di sini tapi aku saya itu Pak. Tidak tahu. Oke, baik. Jadi Bapak beri contoh juga ya. Iya Pak. Bapak minta berdiri di sini Pak. Kita nyanyi sama-sama ya. Ya. Satu-satu. Aku sayang ibu, dua, dua sayang ayah, tiga, sayang adik kakak, satu, dua, tiga, sayang semuanya. Jadi ya speaking itu tadi berkaitan dengan aturan dalam keluarga kan. Yang dimana kita sebagai anak-anak harus menghormati orang tua. Apalagi selain menghormati orang tua, Orang tua. bantu, habis itu Tidak melanggar orang tua. Jadi apa yang kalian jawab itu semuanya benar. Berkaitan dengan aturan, jadi aturan adalah ketentuan atau kesepakatan yang harus dipatuhi bersama agar hidup menjadi tertib dan rukun. Itu pengertian aturan. Yang kedua itu pengertian aturan keluarga. Jadi
Aturan keluarga adalah peraturan yang berlaku di rumah dan dibuat untuk mengatur perilaku semua anggota keluarga. Ini materi pokoknya, anak. Jadi, Bapak ambil 3 poin. Yang pertama itu contoh aturan di hubungan keluarga. Yang kedua, tujuan dan manfaat aturan di rumah atau di keluarga. Yang ketiga, apa akibatnya jika tidak mematuhi aturan. Yang pertama itu saya beri kesempatan dulu kepada anak-anak. Kalian tahu contoh-contoh aturan di lingkungan keluarga? Saya Ya, boleh. bangun pagi dekat aku, Pak. Ya. Terus membantu orang tua, Pak. Yang lain. Makan bersama keluarga, Pak. Oke. Bapak, Tidak melakukan apa. itu yang berkaitan dengan contoh tadi ya. Iya, Pak. Contoh aturan di lingkungan keluarga. Jadi, mengapa aturan di rumah itu penting? Yang pertama itu agar hidup menjadi tertib. Yang kedua, supaya semua anggota keluarga tahu apa yang harus dilakukan. Yang ketiga, untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab. Itu makanya perlunya aturan di dalam sebuah lingkungan keluarga. Yang berikut itu tujuan dan manfaat aturan di rumah. Kira-kira menurut anak-anak, apa sih tujuan dari aturan keluarga? Tujuan dan manfaat. Coba, ayo. Menjaga ketertiban dan kenyamanan keluarga. Ya. Yang lain. Ya, Pak. Coba Fanti. Telah tanggung jawab dan kedisiplinan. Yang lain. Saya, Pak, Ya, coba Bapak. meningkatkan rasa hormat dan kasih sayang antara keluarga. Ya, oke baik. Jadi yang teman-teman jawab tadi itu semuanya benar. Dan ada juga akibatnya anak-anak ya. Ada juga akibat jika kita tidak mematuhi aturan di keluarga. Iya, Pak. Iya, Pak. Kira-kira ada yang tahu gak akibat selama ini? Bapak mau dari pengalaman kalian. Jika kalian melanggar aturan di keluarga, kira-kira apa akibat? Dihukum sama orang tua, Pak. Yang lain Dimarahi dimarahi. Habis itu dan tidak dipercaya lagi orang tua. tidak dipercaya lagi. Iya, Pak. Pernah nangis gara-gara orang pukul gak? Iya. Itu makanya dengan anak Iya. itu harus bantu orang tua. Orang tua pasti macet saya sering makan orang tua ya. Tapi bapak saya jadi supir gitu, terus mamanya sampai pada terus saya terdapat, terus dari saya marah mama. Bapak lah kemarin pernah dengan saya. Oke baik, anak-anak. Ciri-ciri aturan keluarga ini yang terakhir, ciri-ciri aturan keluarga ini bersifat mengatur, Iya, Pak. menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Habis itu bersumber dari kesepakatan. Jadi aturan keluarga itu karena kesepakatan bersama, kesepakatan dari setiap anggota keluarga. Iya, Pak. Meskipun ayah menjadi tulang punggung, jadi kepala keluarga, tapi kan aturan keluarga itu harus didasari atas kesepakatan kita, kesepakatan anggota keluarga. Yang mereka bertujuan mendidik juga. Tidak ada aturan keluarga yang tidak ada manfaat. Itu juga untuk kepentingan kita dan kepentingan bersama ya. Iya. Jadi yang berikut Bapak minta, Bapak punya soal tadi. Kalian kerja dalam bentuk kelompok, Iya, Pak. Kalau kelompok lagi 3-3 saja. Tapi ini pekerjaan rumah ya. Iya, Pak. Besok jam 7 harus ada di ruangan.
juga selalu ada di ruang atau kelas besok ini. Ke kelas ya. Nah, Bapak ini jawaban besok ke ruangan. Lewat dari jam 7 Bapak tidak terima. Iya Pak. Bagi dalam 3 kelompok nanti ya. Iya Pak. Sendiri-sendiri yang menentukan kelompok nanti. Ya Pak. Harus berbaur. Iya Jangan Pak. sama laki-laki. Iya Pak. Pergi kerja di rumah Pak. Iya, kerja di rumah. Iya Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik anak-anak. Pesan Pak, jadilah anak yang berilmu dan berpekerti, karena itulah bekal terbaik untuk masa depan kalian. Iya Pak. Pesan saya juga harus jangan melawan orang tua, taat terhadap orang tua, jangan apakah, jangan sering minta uang jajan, toh. Ya Iya Pak. Pikir juga kondisi dari kita punya orang tua. Iya Pak. Oke, baik. Itu saja materi mengenai identifikasi aturan di dalam lingkungan belajar ya. Untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini saja. Saya minta satu orang pimpin kita dalam doa. Berdirikan Mas. Kau berdiri. Mari kita sedang berdoa. Sama-sama salam Maria. Oke, jadi hari ini kita belajar. Sudah. Itu orang di sekolah, Dek. Nanti